Oke, kita akan memulai Spiral Abyss lantai 12. Bentar, musuhnya itu... Buset, kenapa ada ruin lagi sih? Ini kenapa ada Abyss Mage lagi? Ruangan 2-nya, astaga. Ya bos sih, tapi tetap aja. Ini kenapa ruang 3-nya begini? Nyebelin bener. Selamat datang Lili Jagat bersama saya, Rama. Genshin Impact pada saat video ini dibuat sudah memasuki patch 3.4. Bahkan sebentar lagi udah mau masuk 3.5. Dan umurnya sudah hampir lebih dari 2 tahun. Pada patch terbarunya ini, tentu saja saya Genshin Impact sudah membuat beberapa teman-teman berteriak-teriak karena alatnya sudah mulai mepet storage-nya. Mungkin memang sudah saatnya buat teman-teman yang masih mau main untuk upgrade gadget ya. Makanya sering nonton Jagat biar tahu gadget apa yang sesuai dengan budget kalian dan kebutuhan kalian. Oke, ngomongin Genshin Impact tentu tidak luput dari musuh-musuh yang kita hadapi pada game ini. Seiring progres gamenya, tentu saja jenis musuhnya, varian musuhnya semakin bertambah dan skill-skill mereka juga semakin merepotkan. Buat teman-teman yang sudah lama bermain Genshin Impact, tentu saja ini bukan masalah yang terlalu besar buat kalian. Apalagi kalau kalian sudah nge-build dengan baik tim kalian. Tapi mungkin lain cerita dengan teman-teman yang belum nge-build timnya dengan baik, atau bahkan pemula pemain Genshin Impact. Bertemu dengan musuh ini di Spiral Abyss atau dalam sebuah domain, mungkin akan kerepotan. Buat teman-teman yang belum familiar, Spiral Abyss adalah tempat kita sebagai player bisa menguji diri untuk menghadapi tantangan yang semakin lama semakin susah. Tentu saja, dengan menyelesaikannya, kita bisa mendapatkan primo game tambahan. Kurang lebihnya, Spiral Abyss ini kayak trial run-nya game ini ya. Nggak jarang, Spiral Abyss memberikan tantangan sendiri buat player Genshin Impact. Bahkan di komunitas Genshin, Spiral Abyss menjadi salah satu ajang pembuktian diri apakah kita sebagai player bisa membangun tim dengan efisien dan menyelesaikan trial ini dengan cepat. Tentunya ini tidak mudah karena musuh-musuh yang muncul di Spiral Abyss ini lebih kuat dan jumlah HP-nya jauh lebih gede. Tadi saya juga bilang sebuah domain. Domain ini adalah tempat di mana player bisa grinding bahan-bahan untuk menaikkan talenta karakter, menaikkan level senjata, atau mencari artefak untuk equipan karakter-karakter yang kalian punya. Grinding di domain akan dibatasi dengan menggunakan resin. Sekali lagi, walaupun mungkin buat sebagian player musuh yang muncul pada domain itu ya agak gampang dihadapi, tapi tidak semua player bisa mengatakan hal yang sama. Bahkan tak jarang domain yang masih bisa co-op ini terjadi yang namanya wipe out. Nah sekarang begini, di dunia Teyvatnya saja kadang-kadang beberapa musuh-musuh ini membuat kita sangat kerepotan. Jadi bayangkan kekesalan player bila mereka muncul di Spiral Abyss ataupun domain. Maka kali ini kami mau memperlihatkan 5 jenis musuh di Genshin Impact yang menurut kami itu menyebalkannya minta ampun. Baik bertemu di dunia biasa, di domain, ataupun di Spiral Abyss. Oh by the way, kami tidak menyertakan bos di sini karena mereka mempunyai tingkat kesulitan sendiri. Kami juga membuat list ini berdasarkan pengalaman kami sendiri saat menghadapi mereka. Jadi mungkin pengalaman kalian akan berbeda. Ermites muncul pertama kali pada Genshin Impact 3.0. Ermites adalah suku gurun yang berada di Sumeru. Mereka selalu terlihat berkelompok dan tak jarang ditemukan bersama Fatui atau Treasure Hoarder. Ermites mempunyai banyak jenis, tapi gampangnya mereka terbagi jadi 3 tier. Ada low tier Ermites, di mana mereka hanya mengakibatkan physical damage dan tidak membuat kerepotan yang berarti. Lalu ada mid tier Ermites yang sudah bisa melakukan elemental damage. Mereka juga bisa masuk ke fase yang lebih ofensif, di mana mereka jadi kebal terhadap knock-up dan elemen tertentu. Di mid-tier ini, Ermites mulai terasa rese, karena nggak jarang skill-skill mereka masuk dengan cepat dan mengakibatkan elemental reaction, yang bisa menyebabkan damage yang besar atau bahkan mendisable serangan kita. Lalu ada juga high-tier Ermites. Berbeda dengan mid-tier dan low-tier Ermites, high-tier Ermites biasanya ditemukan sendiri. Mereka sering disebut oleh para player Genshin sebagai Pokemon Trainer. Kenapa? Karena selain mereka sendiri mempunyai elemental skill masing-masing, mereka juga bisa men-summon monster yang disebut Spirit of Omen untuk membantu mereka bertarung. Nah, yang tadinya kalian kira cuma satu musuh, sekarang jadi 2. Dan tidak main-main, kombinasi mereka ini bisa sangat menyeramkan.
karena combo high tier Armage dengan monsternya sangat-sangat saling kooperatif, hingga kita bisa sangat kerepotan saat menghadapi mereka. Solusinya, fokus kalahkan si Armage terlebih dahulu. Jangan pedulikan Pokemonnya. Maksud kami, monster summonnya. Fatui Soldiers. Oke, ini salah satu musuh yang cukup klasik. Sudah ada dari awal game Genshin. Dan jenisnya bertambah seiring update patch dari Fatui Skirmisher yang terdiri dari Vanguard, Bracers, dan Legionnaire. Lalu ada Fatui Mage, Fatui Agents, dan Mirror Maiden. Mereka banyak ditemukan tersebar di dunia Teyvat. Tak jarang mereka juga berkelompok, walaupun Fatui Agents, Fatui Mage, dan Mirror Maiden lebih sering ditemukan sendiri. Pada Spiral Abyss ataupun Domain, mereka tak jarang muncul bersama musuh lain. Tentu saja skill-skill mereka tak jarang merepotkan kita. Namun dari semua jenis Fatui Soldiers ini, tidak ada yang lebih menyebalkan dari Mirror Maiden dan Fatui Legionnaires. Oke, begini. Kita mulai dari Fatui Legionnaire. Ada dua jenis Fatui Legionnaire, yang berelemen Hydro dan Cryo. Dua Fatui gemuk ini, maaf body shaming, mempunyai HP yang cenderung tebal dengan serangan yang sangat menyebalkan. Fatui Legionnaire Hydro bisa nge-heal temannya sesama Fatui dengan sangat-sangat besar. Jadi membuat kita sebagai player kerepotan kalau tidak membunuh dia lebih dahulu. Sementara Fatui Legionnaire Cryo bisa mengeluarkan semprotan cryo yang cukup lama dengan jangkauan yang cukup besar. Ini membuat kita sebagai player seringkali terkena status frozen secara berkepanjangan. Belum lagi damage-nya naik secara signifikan bila kita bertemunya di Spiral Abyss. Oh, soal Mirror Maiden, Tante Fatui cantik Jan Bohai ini, ya, Bohai, bisa teleport dan berpindah. Walaupun teleportnya tidak cepat, tapi dengan HP yang tebal, tak jarang dia berhasil melakukan teleportnya. Namun, yang menyebalkan dari Mirror Maiden tidak hanya itu. Dia bisa mengunci serangan kita, dan bila tidak hati-hati, dia bisa mengeluarkan burst dengan damage yang sangat-sangat besar. Membuat Mirror Maiden jadi salah satu musuh yang cantik, tapi mematikan. Ruin Type. Ini adalah jenis musuh yang cukup klasik. Kita sudah sering menemukannya di seluruh penjuru dunia Teyvat. Monster Ruin Type ini adalah robot sisa peradaban masa lalu yang masih aktif hingga saat ini. Mereka masuk dalam famili Automaton, di mana monster-monster dalam famili ini mempunyai resistansi terhadap physical attack yang tinggi. Dalam Genshin Impact, normal attack kita termasuk physical attack. Jadi bisa dibayangkan betapa frustasinya kita saat bertemu mereka bila tim kita tidak mempunyai daya tempur yang cukup. Bentuk Ruin Type sendiri ada berbagai macam. Namun, gampangnya mereka terbagi menjadi 3. Ada Humanoid Type, di mana bentuk mereka masih menyerupai manusia. Ada Sentinel Type yang bentuknya berkotak-kotak dan mempunyai koordinasi serangan yang cukup kompleks. Juga ada Drake Type. Ini jenis terbaru yang diimplementasi pada Genshin 3.0, di mana bentuk mereka seperti naga. Walaupun Ruin Type monster ini hanya melakukan damage fisikal, tapi jangan meremehkan mereka. Damage mereka begitu besar dan tak jarang beruntun. Dan walaupun mereka lebih sering ditemukan sendiri, di beberapa daerah mereka bisa ditemukan secara berkelompok. Nah, sekarang bayangkan baru pertama kali eksplorasi dan menemukan mereka berkelompok seperti ini. Akan merepotkan sekali, bukan? Pada Domain dan Spiral Abyss, Ruin Type juga bukan monster yang lemah. HP mereka bisa menjadi begitu tinggi hingga mereka sulit untuk dikalahkan. Tak jarang player Genshin mengotak-atik ulang timnya hanya untuk menghadapi mereka. Rift Hounds atau disebut juga Wolf of the Rift adalah serigala yang muncul dari kedalaman Abyss. Mereka banyak ditemukan di Surumi Island, Inazuma. Pertama kali muncul pada patch Genshin 2.2. Ada dua jenis Rift Hound, yaitu Rift Hound kecil yang disebut Rift Hound Whelps, dan tentu saja Rift Hound dewasa yang mempunyai badan lebih besar. Rift Hound mempunyai dua elemen, yaitu Geo dan Elektro. Apabila mereka terkena elemen yang sama dengan mereka, maka mereka bisa akan masuk ke fase yang namanya Elemental Devour. Pada fase ini, Rift Hound menjadi semakin ganas, tapi menjadi semakin lemah terhadap elemen yang mereka bawa sendiri. Sepertinya musuh yang mudah, bukan? Haha. Rift Hound ada di posisi ini bukan tanpa sebab. Serangan Rift Hound bisa menyebabkan corrosion ke satu party. Corrosion ini akan secara perlahan memakan HP tim kalian. Ya, satu tim, bukan hanya karakter yang aktif. Tentu saja ini sangat menyebalkan karena penurunan HP ini berdasarkan persen, bukan flat damage. Buff shield tidak berguna menahan corrosion ini, sehingga menyusahkan player yang mempunyai karakter dengan HP yang besar. Salah satu cara aman untuk menghadapi mereka adalah keberadaan karakter yang bisa nge-heal, terutama karakter-karakter yang bisa nge-heal satu tim, sehingga tim yang kita gunakan bisa lebih aman dalam menghadapi mereka. Abyss Mage.
Satu lagi musuh klasik yang sudah hadir semenjak awal Genshin Impact dirilis. Abyss Mage sendiri sekarang ada 4 elemen, Hydro, Cryo, Pyro, dan Electro. Lalu kenapa musuh ini begitu rese? Berbeda dari musuh-musuh yang lain, Abyss Mage ketika di-engage, secara default dia sudah hadir dengan shield. Tentu saja ini akan sesuai dengan elemennya. Shieldnya pun bisa dibilang cukup tebal. Bila kita tidak menggunakan elemen yang tepat untuk menghilangkannya, maka kita bisa kerepotan untuk mengalahkannya. Di mana Abyss Mage Pyro bisa membuat damage yang besar, Abyss Mage Electro bisa membuat damage yang beruntun, tapi yang paling menyebalkan adalah Abyss Mage Hydro dan Cryo. Karena Abyss Mage Hydro bisa mengeluarkan gelembung air yang membuat kita tidak bisa bergerak, sedangkan Abyss Mage Cryo bisa mengapply SS yang selalu mengikuti kita. Nah, apabila kita menemukan Abyss Mage Hydro dan Cryo di tempat yang sama, well, ini bisa menjadi pengalaman yang buruk buat yang pertama kali menghadapinya. Keberadaan Abyss Mage sendiri sering ditemukan bersama Hilichurl di seluruh map Teyvat, dan mereka juga sudah langganan terlihat di beberapa domain dan juga beberapa lantai Spiral Abyss. Walaupun mungkin player veteran bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tapi mereka tetap paling rese dan tetap salah satu musuh yang bisa memancing darah kalian. Kenapa? Karena mereka bisa mengejek. Yes! Saat Abyss Mage dalam shield mereka, kalau kalian perhatikan, mereka membuat gesture-gesture yang mengejek kita sebagai player. Dari semua musuh yang ada di list ini, Abyss Mage yang paling terlihat mengejek kita. Gak jarang player-player bisa naik darah karena melihat tingkah lakunya ini. Jadi kami menobatkan Abyss Mage sebagai musuh paling menyebalkan di Genshin Impact. Nah, itu dia tadi 5 jenis musuh yang menurut kami cukup menyebalkan untuk dihadapi pada Genshin Impact. Tentu saja ini pengalaman kami. Pengalaman kalian bisa saja berbeda, dan list ini pun bisa di masa depan akan berubah seiring update patch Genshin di mana varian musuh juga bisa bertambah dan skill karakter juga bisa semakin hebat. Buat teman-teman yang bermain Genshin Impact, musuh seperti apa yang menurut kalian cukup menyebalkan untuk kalian hadapi? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.